Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman di Facebook, Facebook konsultasi Gigi malam ini. Kegiatan rutin yang biasa saya lakukan di hari Senin dari program Rumah Detok ANA Resa. Dan sebelumnya, sebelum saya mulai, mungkin ada teman-teman yang belum tahu siapa saya. Perkenalkan, ini sudah ada tercantum di background saya. Saya Leda Marlina, dan saat ini saya tugas di Klinik Kimia Farma Sukaraja, serta di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tiap hari Kamis dan Jumat pagi. Saya sudah lama di Klinik Kimia Farma, dan saat ini Kimia Farma sudah menerima Vaskes BPJS. Ini kode Vaskesnya 011880 50 ya, 60 ya. Dan buat teman-teman, kalau misalnya ingin melakukan perawatan atau tindakan di Klinik Kimia Farma, silakan datang di daerah Sukaraja, Ngawang ya, dekat Kodim. Sebelum Sukaraja banget ya. Saya praktik di sana tiap hari Senin sampai Rabu dari jam 10 sampai jam 7. Kalau hari Kamis pagi dan Jumat pagi saya ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Sore hari dari jam 5 sampai jam 8 saya kembali lagi ke klinik. Di hari Sabtu kita cuma pelayanan sampai jam 5 dari jam 10. Jadi buat teman-teman yang menyimak malam ini, silakan datang. Kalau misalnya ada yang mau konsultasi, mangga silakan ke tempat praktek saya. Itu atau teman-teman bisa telepon di nomor 0815 63737202. Saya praktek di sana dan saya ada. Kalaupun saya nggak ada juga, saya ada ada asisten saya yang atau staf admin ya yang menerima pasien. Jadi mangga teman-teman kalau misalnya ada yang mau berhubungan dengan saya, silakan datang dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Sebentar, kebetulan saya sendiri malam ini, jadi saya coba untuk ke ini. Oke, bentar ya. Dan malam ini materinya ini biasanya saya suka sekali karena bukan masalah suka ya, antara suka dan enggak ya, karena ini yang biasa, kasus-kasus yang biasa saya temui dan bikin gemes. Bikin gemesnya kenapa? Ya itulah penanganan untuk anak. Terus orang tua juga kadang-kadang berpengaruh ya. Berpengaruh itu dalam hal apa? Nanti kita coba saya jabarkan. Kembali lagi ini materi yang berhubungan dengan anak. Ya, sebentar. Sudah saya gambarkan kan di di menu saya. Aduh, mohon maaf saya hari ini kembali lagi sendiri. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Buat teman-teman yang ada di FB saya yang lainnya, silakan bisa kontak, bisa
ikuti, ada di FB Rumah Detok ANA Resa dan FB satu lagi di Lada Malina. Bentar ya. Baik, saya share slide supaya waktu nggak terlalu banyak terbuang. Oke, ini materinya tentang ini teman-teman. Sikap-sikap yang membuat anak takut ke dokter gigi. Ini pengaruh sekali ya teman-teman ya untuk kehidupan kita ke depan, untuk anak-anak terutama, dan kitanya nggak capek. Bentar ya. Ini teman-teman, hal-hal yang membuat anak bermasalah atau takut melakukan kunjungan ke dokter gigi sebenarnya bukan dari masalah anak sendiri, ya, bukan masalah sebenarnya ya, bukan masalah dari anak tersebut. Biasanya itu juga anak, sekali lagi anak nggak bisa disalahkan, tapi tetap kita harus memberikan pengarahan yang baik untuk anak. Anak itu ibaratnya suatu memori kosong yang selalu masuk dalam pikiran, sehingga apa yang membuat dia takut itu apa yang ada dalam pikiran. Nah, kita sebagai orang tua itu harus pintar dan cerdas mengarahkan anak supaya khususnya ke dokter gigi itu dia penuh semangat dan berani. Ya. Rasa takut itu adalah respon emosional, ya. Respon emosional dari seseorang yang dikeluarkan itu untuk mempertahankan diri, melindungi dari ancaman atau bahaya-bahaya yang menurut dia itu harus dia jauhkan, ya. Ancamannya bisa ancaman secara nyata maupun tidak nyata. Rasa takut tidak diwariskan, tetapi diperoleh setelah lahir. Nah, ini juga sebagai tambahan teman-teman. Ketika kita hamil, khususnya wanita ya, karena wanita yang hamil kan, nah itu juga harus dipertimbangkan emosi, sehingga janin atau bayi dalam kandungan kita tidak jadi masalah ke depannya. Tidak jadi masalah. Biasanya kalau seorang wanita hamil yang dia punya emosinya yang ngebludak atau emosinya tertahan, itu juga bermasalah untuk anak. Ya. Bermasalah nanti ke depannya untuk emosi anak. Ya. Jadi khususnya rasa takut ini bukan hanya diwariskan, kitanya sendiri yang memberikan masukan-masukan atau pengalaman kepada anak itu, sehingga anak itu berusaha untuk melindungi dirinya dari sesuatu
yang merasa anak itu membahayakan tubuhnya. Sesuai dengan tahap perkembangan kognitif, anak usia prasekolah cenderung lebih takut pada objek tidak nyata. Misalnya, anak berani bermain di jalan yang memiliki ancaman yang nyatanya seperti tertabrak mobil. Tapi mereka takut terhadap hantu atau kegelapan. Nah, anak lebih cenderung melihat yang enggak nyata. Tapi kalau misalnya dia nyata melihat hantu, nyata dalam kegelapan, anak lebih respon. Kalau misalnya anak berjalan, berlari, mereka merasa nyaman dan enjoy dan merasa tidak ada rasa takut terhadap efek dari perbuatan dia. Tapi kalau mereka misalnya diiming-imingkan atau dibayangkan rasa takut gitu kan, rasa misalnya ada hantu atau gelapnya mereka merasakan sendiri, itu yang akan membayangi mereka sampai nanti dewasa. Ya, paham di sini ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang belum memahami, silakan bisa nanti hubungi saya di 0815 6373 7202. Ya, sebentar. Baik, saya teruskan. Orang tua yang turut berperan membentuk rasa takut anak ke dokter gigi itu besar sekali. Ya, misalnya anak makan permen atau misalnya anak sakit gigi, awas tuh, nanti di dokter gigi kamu dicabut, gitu kan? Nah, itu hal-hal bahasa-bahasa begitu anak-anak belum apa-apa, mereka nanti ketika saya sakit datang ke dokter gigi dan dia takut. Awas loh, nanti kamu disuntik sama ibu dokter. Awas loh, nanti kamu ditambal, nanti tambal kamu nanti sakit gitu kan. Nah, itu sikap-sikap orang tua yang seperti itulah yang akhirnya anak itu ketika dia punya masalah dengan giginya atau untuk cek kesehatan giginya atau anak ketika usia di atas 5 tahun sampai 11 tahun itu goyang-goyang, dia takut ke dokter gigi. Sikap dan keyakinan atau kepercayaan atau belief orang tua lah yang berpengaruh terhadap perilaku anak, termasuk takut ke dokter gigi. Nah, ibu-ibu, teman-teman, coba deh dirubah bahasa-bahasanya, dirubah kata-katanya. Kalau memang ibu-ibu ingin mengajak anak ke dokter gigi, karena ketika usia 5 sampai 11 tahun itu pastinya harus ke dokter gigi. Ketika usia itu anak-anak mempunyai masalah di giginya karena pergantian gigi. Ya. Jadi dari kecil mohon deh untuk berubah kata-kata membuat anak nyaman ke dokter gigi. Kadang-kadang saya suka kesal ya kalau misalnya ada anak yang belum apa-apa, ada orang tua yang belum apa-apa, mau masuk ke dalam aja, ke ruangan gigi aja, orang tua udah mengatakan, nih giginya goyang-goyang itu harus dicabut. Nah, bahasa kayak begitu, Bu, anak akhirnya udah termindset, udah terpikirkan, oh dicabut kayak begitu, oh dicabut itu sakit. Ya, oke, ada kata-kata dicabut, hanya ada tambahannya. Ya, pada umumnya orang tua yang takut terhadap perawatan gigi akan turut mempengaruhi anaknya.
Tingkat kecemasan yang tinggi pada orang tua saat anaknya sedang menjalani perawatan gigi akan menunjukkan sikap yang tidak menguntungkan dan berpengaruh pada keberhasilan perawatan. Ini ada pengalaman saya lucu sekali. Ada seorang anak, itu anaknya mungkin udah agak dewasa ya. Antara 11, pokoknya masih di bawah 5, masih di bawah 17 lah kurang lebih. Yang mau dicabut sebenarnya bukan gigi anak-anak ya, tapi gigi dewasa. Dan lucunya, anaknya udah takut tuh, padahal anaknya dibilang anak kecil bukan ya, anak ABG lah, yang giginya sudah keropos dan ya memang harus dicabut. Itu si ibunya malahan dia ngebuang diri. Anaknya udah panggil-panggil, tapi ibunya membuang diri. Karena apa? Katanya takut sama darah. Dia bilang, nggak apa-apa, nggak sakit dicabut. Mual nyeri. Udah di baalan, shock, nah gitu kan. Kata orang Sunda nih, bahasa Sunda. Tapi ketika anaknya udah lagi proses pencabutan, ibunya malah membuang diri dan dia keluar. Untung anaknya bisa dicabut giginya. Nah, ini juga Bu, Bapak perlu dipertimbangkan untuk teman-teman yang mempunyai anak atau mengajak anak ke rumah sakit atau ke klinik, ke dokter gigi itu perlu ditimbangkan emosi juga. Dan bahasa-bahasa pun harus dipertimbangkan. Karena ketika orang tua pun memiliki kecemasan atau ketakutan, itu akan berpengaruh pada anak. Yang saya suka bingung juga, orang tua lebih bawel. Bolehlah bawel. Tapi bawelnya, punten, jangan sampai bawelnya menjas. Wah, iya dari kecil memang makannya susah, makannya di kiri, atau misalnya makannya permen-permen, nggak pernah gosok gigi, jadi giginya juga gitu kan kata bahasa Sundanya. Nah itu juga pengaruh Bu, pengaruh sekali Pak, karena ketika anak sudah dijas bahwa dia malas sikat gigi, dia suka makan permen, akhirnya anak juga dengan semakin orang tuanya mencemaskan, anak juga jadi begitu ada masalah pada giginya, akan malas juga anak ke dokter gigi. Nah, itu perlu diperhatikan kita bahasa-bahasa dari orang tua untuk mengarahkan anak atau mengajak anak ke dokter gigi, itu harus diwaspadai. Oke. Selain itu, ketakutan anak ke dokter gigi juga dapat disebabkan oleh seringnya orang tua menggunakan sosok ini sebagai bentuk ancaman atau menakut-nakuti anak. Misalnya, sosok. Nanti kalau misalnya giginya nggak ditambah atau giginya rusak, itu ada uletnya. Nah, itu juga bahasa-bahasa yang kurang tepat ya untuk anak. Membicarakan perawatan gigi yang tidak menyenangkan di depan anak dapat menimbulkan rasa takut. Contoh tersebut merupakan bagian dari bagaimana seorang anak mempelajari rasa takut melalui jalur pengkondisian. Sehingga ada 3 jalur akuisi bagaimana seorang anak mempelajari rasa takut, yaitu mengkondisikan dulu. Dia melihat dulu giginya seperti apa, terus dia dapat informasi-informasi, terus dia lihat dari orang tuanya. Nah, ini Bu, ini perlu dipahami juga ketika anak sakit, dia merasakan rasa sakitnya seperti apa,
Terus dia mendapatkan mungkin informasinya bukan dari keluarga aja, bukan dari ibu aja, bisa dari teman-temannya yang mungkin dia mendengar dari teman-temannya bahwa dicabut itu sakit, bahwa dicabut itu disuntik gitu kan, bahwa dicabut itu nanti berdarah gitu kan. Nah, ketika anak sudah merasakan giginya bermasalah dan dia mendapatkan informasi-informasi dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman gitu kan, akhirnya dia juga mempelajari juga, dia lihat sendiri teman-temannya yang takutan, nangis gitu kan, akhirnya dia juga menganalisa bahwa oh dokter gigi itu begini, oh ke dokter gigi itu menyebalkan, oh ke dokter gigi itu membuat kita sakit. Nah itu perlu sekali lagi perlu dibenahi, dimulai dari kata-katanya dan kita sendiri untuk menjaga emosi sehingga anak itu akan melihat dari diri kita juga atau dari lingkungan. Ya, baik. Jalur pengondisian adalah cara akuisisi rasa takut melalui proses yang dikondisikan oleh orang sekitar anak. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Misalnya pada anak yang gemar makan coklat dan permen, orang tua mengatakan kalau makan coklat terus nanti giginya bolong loh. Nanti dibawa ke dokter gigi. Nah, ini. Jadi anak itu sudah memikirkan bahwa dokter gigi itu serem loh. Dokter gigi itu menakutkan. Dokter gigi itu nanti suntikan itu sakit. Ini Bu, ini yang harus dipelajari lagi, diperbaiki lagi, sehingga begitu anak mau kontrol atau mau ngecek kesehatan gigi dan mulutnya, mereka akan merasa enjoy. Ya. Setelah diakui, sementara akuisisi itu melalui jalur informasi adalah bagaimana anak mendapatkan informasi tentang perawatan gigi dari orang lain, yang dalam hal ini adalah orang tua mereka. Beberapa anak mungkin pernah melihat orang tuanya menjalani perawatan gigi, baik itu dicabut atau ditambah. Dari pengamatan mereka, anak mendramatisasikan kesimpulan mereka. Kalau orang tua juga suka memberikan emosi negatif, informasi negatif tentang dokter gigi itu, anak pasti akan menganalisa lagi dari informasi, anak menganalisa sendiri dari jalur modeling tadi. Walaupun orang tua tidak mengalami secara langsung, baik melalui pengalaman pribadi atau observasi pengalaman orang, mendengarkan informasi negatif aja tentang dokter gigi itu sudah pasti dipahami oleh anak. Nah ini Bu, walaupun ibu bapak tidak melakukan langsung tentang kunjungan ke dokter gigi, tapi ibu menceritakan orang lain. Ya, dan anak mendengar informasi yang ibu sampaikan, ibu ucapkan, ibu ceritakan tanpa langsung, itu akan diserap oleh anak. Dan anak akan menjadi ketakutan, sehingga kalau ke dokter gigi itu seperti menyeramkan. Nah, ini perlu diwaspadai Bu, perlu dipertimbangkan. Sekali lagi, untuk usia anak 5 tahun sampai 11 tahun kurang lebih itu ada pergantian gigi. Jadi pastinya orang tua akan sering membawa anak ke dokter gigi. Terakhir, jalur akuisisi tadi, rasa takut tadi melalui modeling. Anak belajar dari rasa takut melalui melihat orang tua yang merasa takut saat dirawat gigi oleh dokter gigi. Proses modeling ini bisa berupa pemodelan yang menunjukkan keengganan pergi ke dokter gigi, menunda-nunda jadwal kunjungan ke dokter gigi, atau menunjukkan reaksi takut secara langsung saat hendak diperiksa gigi. Anak, oke lah dari rumah anak udah siap
udah nunggu di ruangan tunggu, begitu masuk, ma temenin di sini, atau misalnya megang terus sama orang tuanya, tangannya, mulutnya ditutup, tangannya bergerak-gerak. Duh Bu, ini yang jadi masalah nanti ke dokter giginya. Untung dokter giginya sabar. Kalau dokter giginya kurang sabar, itu udah manyun aja. Kadang-kadang kalau saya melayani kayak gitu, ya udah, saya biasanya mengalihkan ya kemana-mana gitu, menulis lah apa sampai anak itu tenang. Atau orang tuanya kalau misalnya pasien banyak di luar, itu orang tuanya saya suruh orang tuanya bawa dulu keluar untuk untuk ditenangkan, dibujuk lagi. Dan saya juga kadang-kadang miris juga ya, kalau udah anaknya takut ke dokter gigi, orang tua mengimingkan nanti mau dibeliin permen, mau dibeliin mainan kalau ke dokter gigi, nanti mau dikasih uang 20.000 gitu kan. Itu juga Bu, itu juga sangat membahayakan. Nah, cobalah hal-hal kayak gitu dinyahkan, dihilangkan, sehingga anak itu nanti bukan hanya ke dokter giginya aja mereka berani, apapun mereka akan berani kalau kita menunjukkan ekspresi yang positif untuk anak. Ya. Nah, ini ada video. Kita tonton dulu ya. Baik, jadi itu ibu-ibu, teman-teman, materi malam ini, sehingga mudah-mudahan ini jadi manfaat dan bisa dapat mengurangi emosi atau tekanan terhadap anak untuk datang ke dokter gigi. Ya, sekali lagi itu masalah anak, bukan anaknya sebenarnya bermasalah, tapi dari orang tuanya yang memberikan salah memberikan masukan untuk anak, sehingga apa yang dilakukan anak khususnya ke dokter gigi itu jadi bermasalah ke depan. Semoga ini bermanfaat. Saya kembalikan. Oke. Nah, itu materi malam ini dari saya, teman-teman, sahabat di konsultasi gigi atau di FB lainnya. Hari ini saya nggak sendiri, saya nggak ada yang nemenin, tapi mudah-mudahan dengan saya kemana-mana ini bisa memberikan masukan yang lebih baik lagi untuk teman-teman ya. Untuk saat pandemi ini kita harap bisa membantu para tenaga medis dari diri kita sendiri dengan menjaga kesehatan umumnya, khususnya untuk gigi itu ada hubungannya juga ya. Kalau gigi bermasalah, sekali lagi ini sudah saya bahas sebelumnya, kalau gigi bermasalah itu akan menyebabkan masalah pada kondisi fisik lagi. Nah, kalau anak-anak juga diajak atau ikut jadi masalah untuk kesehatan giginya, itu juga akan membuat orang tua juga semakin stres. Ya, jadi teman-teman, sahabat-sahabat di konsultasi gigi,
Mudah-mudahan materi ini bisa jadi masukan buat teman-teman dan bisa mengoptimalkan untuk anak juga, khususnya yang punya anak balita ya, dan masih di bawah usia 12 tahun, itu perlu diwaspadai. Pergantian gigi terjadi dari usia 5,5 tahun kurang lebih sampai 12 tahun, 12 tahun kurang lebih. Dan itu nanti ada pergantian gigi itu masing-masing usia, masing-masing genetik beda-beda. Ada yang tadi saya ada pasien usia 16 tahun baru tumbuh gigi, ada juga yang pasien 30 tahun baru tumbuh gigi belakang ya. Sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan bisa datang ke klinik kimia farmasi Praja, saya di Sukabumi. Kalaupun ada vaskes, teman-teman silakan bisa di switch ya, atau dipindahkan, khususnya mungkin yang Sukaraja itu ke arah timur ya. Itu yang ingin ingin menggunakan vaskesnya, kita hanya terima kode vaskes yang tercantum ini untuk klinik kimia farmasi Sukaraja. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda itu mangga bisa pakai umum, pembayaran bisa pakai umum atau dengan vaskes ya, tapi harus vaskesnya klinik Sukaraja. Baik, mungkin materi dari saya malam ini cukup sekian. Materi ini saya nggak tahu, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa saya upload di YouTube. Tapi beberapa materi sudah saya simpan di YouTube. Mangga teman-teman silakan subscribe YouTube saya di Rumah Detok AL Resa. Silakan klik bunyi loncengnya secepatnya. Kalau misalnya materi ini saya upload ke YouTube, teman-teman langsung bisa menerima notified-nya ya. Dan insya Allah nanti di tanggal 9 November mudah-mudahan ada program baru. Saya sudah share, udah nego dengan teman saya, beliau kakak kelas dan beliau dosen di alma mater saya. Kita akan bicarakan yang berhubungan dengan hipnoterapi. Hipnoterapinya berhubungan lagi dengan gigi, jadi hipnodon ya. Ini sebagai masukan, mudah-mudahan itu nanti jadi. Jadi teman-teman silakan terus ikuti kegiatan saya di Rumah Detok AL Resa, informasinya, atau untuk gigi di konsultasi kesehatan gigi. Ya, silakan share materi ini. Jika ini membuat manfaat buat teman-teman, silakan ajak saudara, kenalan, atau teman-teman sendiri ke klinik Sukaraja. Saya ada di sana dari hari Senin sampai hari Sabtu, khususnya hari Kamis pagi dan Jumat pagi saya ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Mangga datang dari jam 8 sampai jam 11. Ya, saya ada di sana dan nanti bisa hubungin di nomor telepon saya yang tercantum. Oke, terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah mendengarkan dan sudah mengikuti dari kegiatan saya beberapa bulan yang lalu sampai saat ini. Saya senang sekali teman-teman bisa sharing dengan saya, walaupun malam ini saya jalan sendiri, tapi yang penting informasinya nyampe untuk teman-teman ya. Terima kasih, saya akhiri kegiatan malam ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.